Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, kultum kita akan membahas tentang wasiat Asma binti Khariyah Fazari. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asma binti Khariyah Fazari diriwayatkan telah berkata kepada putrinya di hari pernikahan anaknya itu. Apa kata beliau? Hai anakku, kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali sama sekali. Dan engkau akan berkawan pula dengan orang yang belum engkau kenali. Siapa dia? Itulah suamimu. Jadilah engkau tanah bagi suamimu, taati perintahnya. Dan ia akan menjadi langit bagimu, tempat engkau bernaung. Janganlah engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran, karena itu akan membuat ia bisa meninggalkanmu. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihat yang lain, beliau sampaikan, janganlah sekiranya suamimu itu akan mencium sesuatu darimu melainkan yang harum-harum. Jangan pula ia mendengar sesuatu darimu melainkan yang enak-enak saja. Dan jangan pula ia melihat melainkan yang indah saja pada dirimu. Kalau wanita ingin menjadi istri yang baik, tentu di pihak laki-laki juga berhasrat memiliki wanita yang baik. Mereka para suami ingin benar-benar punya istri yang menyambut kepulangannya dari tempat kerja dengan wajah yang manis dan ceria, senyum yang menawan, pakaian yang bersih dan wangi, rumah yang bersih. Bila mata sedap memandang, wahai kaum muslimin, tentu tenang dan damailah hati para suami. Bukan itu saja, suami juga bercita-cita memiliki seorang istri yang bisa menjadi penghibur dirinya, bisa bermusyawarah ketika ada masalah dengannya, paham apa yang disenangi suaminya, pandai mengambil hati suaminya, di samping juga memberi layanan-layanan yang menyenangkan dan mengembirakan suami. Itulah wanita idaman di setiap laki-laki. Pendek kata, wahai kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, bagaimana lelaki akan dilayani oleh bidadari di surga nanti, begitu juga lah keinginan laki-laki mendapatkan pelayanan yang terbaik dari seorang istri bak bidadari dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, wahai kaum muslimin, dikatakan rumah tangga yang bahagia itu adalah rumah tangga yang di dalamnya tinggal seorang wanita yang saleha, sebagaimana bidadari tinggal di dalam surga. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri yang salehah akan berusaha memberi wajah jernih dalam perjalanan rumah tangganya. Kasih sayang yang lahir adalah hasil dari masing-masing hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dorongan hawa nafsu semata. Masing-masing suami istri meletakkan itu semua karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan akhirat yang lebih besar dan utama di mata hatinya. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri yang saleha tidak akan merasa hina menjadi pelayan suaminya. Malah sebaliknya, wahai kaum muslimin, seorang istri akan merasa bangga dan bahagia kalau dia bisa melakukan tugas-tugasnya itu dengan baik dan sempurna. Gembira karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang perempuan mencuci pakaian suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya 1000 kebaikan dan mengampuni 2000 kesalahan dosanya. Bahkan segala sesuatu yang disinari oleh matahari memohon ampun baginya. Serta Allah Subhanahu wa taala mengangkat 1000 derajat wanita salehah itu. Wahai Fatimah, setiap wanita yang mengeluarkan peluh keringatnya ketika membuat roti, Allah Subhanahu wa taala akan membina 7 parit antara dirinya dengan api neraka. Jarak antara parit satu dengan parit yang lain ialah sejauh bumi dengan langit. Wahai Fatimah, setiap wanita yang berair matanya ketika memotong bawang untuk menyediakan makanan keluarganya, menyediakan makanan suaminya, Allah akan mencatat untuknya
pemberian sebanyak yang diberikan kepada mereka yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mau kemuliaan ini, wahai kaum muslimin? Hanya dengan melakukan tugas-tugas yang ringan, seorang istri yang salehah akan senantiasa mencari-cari jalan untuk menyenangkan hati suaminya dan menutupi ruang-ruang untuk menyusahkan dan mencurigakan suami terhadap dirinya. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang salehah itu lebih baik daripada 1000 orang laki-laki yang tidak saleh, dan seorang perempuan yang bisa melayani suaminya selama seminggu, maka ditutuplah daripadanya 7 pintu neraka dan dibukakanlah lapang selapang-lapangnya pintu surga, dan dia bebas masuk dari pintu mana yang dia sukai tanpa hisab. Masya Allah, luar biasa. Inilah kelebihan bagi seorang istri yang salehah, yang taat, yang patuh kepada suaminya. Saudara-saudariku yang tercinta, semoga Anda bisa menjadi istri yang salehah, yang dapat membuat bidadari surga cemburu ketika disebut nama-nama kalian semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hak suami atas istri itu sangatlah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak suami yang paling pertama adalah ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik dalam bergaul dengannya serta tidak mendurhakainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 golongan orang yang sholatnya tidak akan melewati kepalanya, yaitu budak yang lari dari tuannya hingga ia kembali, dan istri yang durhaka kepada suaminya hingga ia kembali. Karena itulah Aisyah Ummul Mukminin berkata dalam memberikan nasihat kepada para wanita, wahai sekalian wanita, seandainya kalian mengetahui hak-hak suami-suami kalian atas diri kalian semua, niscaya akan ada seorang wanita di antara kalian yang mengusap debu dari kedua kaki suaminya dengan pipinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketaatanmu kepada suamimu dan baiknya pergaulanmu terhadapnya, insya Allah saudariku semua akan menjadi sebaik-baik wanita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wanita bagaimanakah yang terbaik? Rasulullah menjawab, wanita yang terbaik adalah wanita yang menyenangkan suami ketika dipandang, taat kepada suami jika diperintahkan. Maka ini akan membuat bidadari surga cemburu kepadanya, karena mereka lebih baik mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat untuk saudara dan saudariku semua, supaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadi istri yang salehah, yang didambakan, yang diinginkan oleh setiap laki-laki para suami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.